dari Keluaran pasal yang ke-36. Ketika kita membaca Keluaran pasal 36, maka yang kita dapati bahwa ini adalah praktek atau bangsa Israel bersama dengan Musa dan juga Besalel dan Aholiab, mereka membangun kemah suci ini atas perintah yang sudah dilakukan di Keluaran pasal yang ke-25, ya. Jadi kalau kita baca Keluaran pasal 36, itu tidak boleh dipisahkan dari Keluaran pasal yang ke-25. Nanti Bapak Ibu, teman-teman boleh cek di sana, ya. Keluaran pasal yang ke-25, Keluaran pasal 26 dan seterusnya sampai di Keluaran pasal yang ke-36 tentang membangun kemah suci ini. Nah, pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah, yang pertama adalah hormatilah Allah ketika engkau berada di dalam tempat kudusnya. Hormatilah Allah ketika engkau berada di dalam tempat kudusnya. Saudara boleh baca nanti dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, ya. Tujuan dari kemah ini dibangun, di sana dikatakan begini, Keluaran pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, ya. Jadi sebuah perintah diberikan kepada Musa. Setelah itu Musa melakukan perintah itu dengan membangun tempat kudus, atau disebut di situ kalau Keluaran pasal 36 adalah kemah suci. Nah, kalau di zaman sekarang adalah disebut dengan bait suci atau Ka'bah Tuhan atau gereja di sana. Ya, jadi tujuan dari membangun kemah suci adalah apa? Supaya Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, saudara. Nah, kita sebut sekarang adalah gereja. Makanya poin pertama adalah ketika membaca Keluaran pasal 36 adalah menghormati Allah ketika engkau berada dalam tempat kudus Allah atau bait Allah atau gereja Allah. Karena kenapa? Tujuan dari membangun gereja adalah apa? Supaya Allah hadir di sana, supaya ada penyembahan di sana, saudara. Ya, nah ini ya, saya tidak mau, artinya saya sering, saya kalau membawakan firman Tuhan itu saya selalu berpatokan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Firman Tuhan itu adalah teguran buat kita untuk memperbaiki hal yang buruk, ya saudara. Jadi ini pelajaran buat saya, pelajaran buat kita semua. Ketika kita berada dalam gereja Tuhan, ketika kita bermain gadget, ya, kita main game, atau kita tertidur dalam gereja, itu seakan-akan kita tidak menghormati Allah, ya. Karena ingat ini, Ka'bah itu dibangun apa? Supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka dan ada penyembahan di sana, ya. Nah, namun ada juga ya mungkin mengatakan kepada saya, kayapsi atau ya kayapsi. Tapi saya kenapa bisa tertidur atau main gadget di gereja? Karena apa? Karena khotbahnya enggak menarik, ya. Karena khotbahnya enggak menarik, panjang pula lagi, enggak menarik lagi. Khotbahnya enggak sesuai dengan Alkitab, ya. Artinya khotbahnya lebih kepada kesaksian pribadi, ya. Tapi saya enggak mempersalahkan itu juga. Tapi ya ini pelajaran juga buat saya dan kita semua, Bapak Ibu, teman-teman. Ketika kita diberikan tanggung jawab dalam menyampaikan firman Tuhan di dalam gereja, persiapkan itu dengan matang, saudara. Jangan asal-asalan, saudara. Kadang-kadang kita seperti anak kuliahan, tugas ya. Kadang-kadang persiapkan sebelum deadline besoknya malam baru kerjakan, ya. Berbeda dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak bisa salahkan mereka yang mengatakan bahwa khotbahnya yang menarik lah, khotbahnya tidak seperti Alkitabiah lah, ya. Saya tidak bisa persalahkan, ya. Tapi ini pelajaran buat kita. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran Tuhan, persiapkan itu dengan matang, saudara. Jangan kita anggap itu sebuah main-main, saudara. Ya, kadang-kadang kita menganggap kita sudah bisa, jadi ya sudah.
Nah, kita tinggal ambil dari internet, kita tidak pelajari lagi, tinggal kita sampaikan itu ya. Tetapi ingat, ketika kita sudah persiapkan pekabaran itu, namun orang di dalam gereja masih tertidur main gadget, berarti memang salah dari orang itu ya. Ketika dia datang ke gereja bukan niatnya bertemu dengan Tuhan, bukan niatnya menyembah Tuhan, ya. Jadi sudah salah dari orang itu ya, pribadi dari orang itu. Tapi pelajarannya adalah hormati Allah ketika engkau dalam tempat kudusnya ya. Makanya ini juga perdana saya beribadah di gereja Bukit Jaitun ya. Ketika saya dihubungi Kak Sevin kemarin ya, uh, untuk minta tolong, tiba-tiba beliau ngechat, tiba-tiba voice note ya. Mungkin beliau sudah tahu karakter saya ketika ada urgent, contoh seperti leader talk dan lain sebagainya. Saya kalau sudah diminta tolong itu, saya sering menolak. Kalau minta tolong itu H-1 kira-kira seperti itu ya. Saya itu tidak mau menerima suatu tanggung jawab, apalagi menyampaikan firman Tuhan ketika itu urgent ya, tiba-tiba seperti itu. Tapi beliau voice note. Nah, beliau langsung dengan suaranya yang sudah tidak apa ya, artinya terganggu dengan suaranya, jadi saya juga ya sudahlah, saya siap sajalah karena beliau juga sudah artinya sakit jadi urgent ya. Karena kita juga tim ya, tim dari BC Talkshow ya. Jadi ya kita harus saling mengcover di sana ya. Jadi bagi saya adalah ketika menyampaikan firman Tuhan harus dipersiapkan itu ya, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Mama, teman-teman semua sekalian, Keluaran pasal yang ke-36, pelajaran pertama adalah hormati Allah ketika engkau berada dalam tempat kudusnya. Saya ulangi lagi, Keluaran pasal 25 ayat 8 dikatakan bahwa dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Baik, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah dahulukan Tuhan ketika engkau mau memilih seseorang dalam melakukan pekerjaan yang kudus. Menarik ini Bapak Mama. Ya, dahulukan Tuhan ketika engkau mau memilih seseorang dalam melakukan pekerjaan yang kudus, saudara. Saudara boleh baca dalam Keluaran pasal yang ke-31 ya. Ayat 1 di sana dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang kedua, lihat telah kutunjuk ya, perhatikan ya, kata di sana. Ketika saya buat PowerPoint-nya, saya highlight atau saya kasih tanda merah, kutunjuk di sana. Kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat yang ketiga dikatakan begini, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Kupenuhi dia dengan roh Allah. Ayat yang ke-6 ya, kita lompat ke ayat yang ke-6 ya. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahasimak dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Keluaran pasal yang 36 ayat 1 dikatakan begini. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikurniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang kedua, Keluaran pasal 36, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi saudara perhatikan di sana ya. Ketika mau membangun kemah suci ini, ketika dipilih Bezalel dan Aholiab ini, saudara perhatikan di sana. Mereka ini memang dipilih untuk seperti kalau istilah sekarang ya kepala tukang ya di sana ya. Kepala tukang ya di sana. Saudara perhatikan. Ini bukan asal-asalan dipilih saudara. Tuhan yang menunjuk mereka. Dan mereka ini dipenuhi dengan keahlian yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati mereka saudara. Jadi pelajaran yang kedua adalah
Dahulukan Tuhan ketika engkau memilih seorang dalam melakukan pekerjaan yang kudus, saudara. Kenapa bisa seperti ini? Ketika kita memilih seorang diakon, diakones, ya, pekerjaan-pekerjaan dalam gereja, kita terlebih dulu apa? Harus berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika orang itu menjabat, saudara, dia boleh melakukan segala sesuatunya apa? Seturut dengan kehendak Tuhan, saudara. Nanti kita akan lihat mereka ketika membangun itu. Ketika mereka membangun itu, bait Allah, kemah suci itu, membuat tabut perjanjian Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan perintah. Sedetil apapun, mereka lakukan itu. Jadi ini. Jadi ketika kita, nanti mungkin ya orang-orang muda jadi pemimpin-pemimpin besar ya, ketika engkau memilih, artinya memilih orang untuk menjadi menjadi sahabat engkau dalam bekerja ya, dahulukan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Ya, supaya orang yang kita pilih ini benar-benar orang yang dipilih oleh Allah. Seperti Yesus memilih ke-12 rasul, saudara. Dia menghabiskan waktunya berdoa semalam-malam untuk menentukan ke-12 rasul. Baik, pelajaran yang ketiga ya. Belajarlah bertanggung jawab dan lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Belajarlah bertanggung jawab dan lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, boleh buka Keluaran pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ke-37. Nanti saudara bandingkan dengan Keluaran pasal 36 ayat yang ke-8 sampai ke-38. Ya, saya hanya memberikan satu contoh di sana ya. Ketika Keluaran pasal 26 ayat 1 ini perintah diberikan kepada Musa ya. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi ya. Saya potong saja ya. Nah, ketika di Keluaran pasal yang ke-36 ayat yang ke-8, mereka melakukan sesuai, saudara. Saudara boleh baca di sana. Keluaran pasal 36 ayat 8 ya. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci itu dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi, saudara. Saudara perhatikan di sana ya. Ketika Bezalel dan Aholiab ini dipilih menjadi kepala tukang, dan Musa ya menjadi kepala juga ya, mereka bertanggung jawab. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Ketika kita menarik pelajaran bagi kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dipilih menjadi apapun itu dalam gereja, saudara. Entah itu diakon, diakones, ketua jemaat, bendahara, belajarlah untuk bertanggung jawab di sana. Dan intinya adalah lakukanlah itu dengan apa? Lakukanlah itu dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan perintah Tuhan, atau sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Nah, kita boleh menarik pelajaran dari pelajaran Keluaran pasal yang ke-36 ini. Dan pelajaran yang terakhir, pelajaran yang sangat menarik, yang saya boleh temukan dalam Keluaran pasal yang ke-36 ini ya. Pelajaran keempat. Mungkin Bapak Mama temukan lebih banyak dari situ, tapi ada 4 pelajaran yang saya temukan. Pelajaran terakhir adalah bekerja dan membantulah dengan tulus, yaitu dengan tanpa membicarakan kelebihanmu dan kekurangan orang lain. Nanti saudara boleh baca di sana. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 2 sampai 7. Nanti saudara bandingkan dengan Keluaran pasal yang ke-36 ayat 3 sampai 7. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Ketika Keluaran pasal 25 ayat 2 dikatakan di sana ya. Ini sebuah perintah, ini belum bangun kemah sucinya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Perhatikan baik-baik. Terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ayat yang ketiga.
inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga. Ayat yang keempat, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata kristopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan saudara perhatikan Keluaran pasal 36 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Keluaran pasal 36 ayat 3 dikatakan begini. Mereka menerima, mereka di sini adalah ahli-ahli, ya, ahli-ahli bangunan. Artinya ahli-ahli yang turut bekerja dalam kemah suci itu. Daripada Musa seluruh persembahan khusus. Nah, seluruh persembahan khusus ini diberikan oleh bangsa Israel, ya, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela. Perhatikan itu. Pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan ayat yang keempat. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Ayat yang kelima. Dan berkatalah kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Perhatikan itu. Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat yang ke-6, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Ayat terakhir. Sebab bahan yang diperlukan mereka itu. Mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih, saudara. Saudara boleh perhatikan, ada pelajaran yang menarik di sana. Ketika perintah itu diberikan kepada Musa, perintah itu disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka bersatu hati. Ya, mereka boleh membawa setiap apa yang mereka miliki, ya. Ada yang punya emas, ada yang punya perak, ya. Ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana jemaat mulanya. Kisah para Rasul 2 di sana, saudara. Ya, bagaimana mereka bersatu, Pak, sehati sepikir untuk membangun kemah suci Allah. Sampai apa yang dikatakan di sana? Sampai berlebihan, saudara. Ya, sampai Musa katakan jangan bawa lagi, ya, sudah berlebihan. Saudara perhatikan di sana, ya. Ketika kita terdorong oleh kasih Tuhan, ya, perhatikan, mereka melakukan itu karena apa? Mereka terdorong oleh hatinya. Itu bukan secara paksaan, saudara, ya. Jadi ketika kita jemaat umat-umat Tuhan, ketika ada jemaat, ada artinya dari gereja meminta bantuan, saudara, ya kita harus melakukannya dengan terdorong oleh hati kita, saudara. Namun poin yang mau saya tekankan di sini adalah apa? Tidak membicarakan kelebihanmu dan tidak membicarakan kekurangan orang lain. Ini yang sering terjadi, saudara. Saudara, ketika saya membaca Keluaran pasal 36, setelah selesai mereka membangun kemah suci, tidak ada saya temukan di sana bahwa bangsa Israel itu saling membanding-bandingkan. Oh, saya bawa ini. Ya, satu lagi, saya bawa ini. Di si dia hanya bawa itu. Si dia hanya bawa itu. Tidak ada saya temukan di sana, saudara. Ini pelajaran menarik bagi kita jemaat-jemaat di zaman sekarang ini, ya. Ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, jangan pernah mengungkit kelebihanmu. Dan jangan pernah mengungkit kekurangan orang lain. Wah, saya dulu gereja itu bangun karena saya. Itu dia, ya. Karena saya banyak saya bantu di sana, ya. Si dia hanya kasih segini. Nggak boleh, saudara, ya. Ini pelajaran penting bagi kehidupan kekristenan kita. Bagi kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh bekerja, kita boleh membantu dengan tulus pekerjaan Tuhan. Dengan tanpa membicarakan kelebihan kita.
dan tanpa membicarakan kekurangan orang lain. Ya, jadi inilah 4 poin yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kata kunci yang dipakai di sana adalah terdorong hatinya. Ya, mereka terdorong hatinya untuk membangun kemah suci itu. Saya ulangi lagi 4 pelajaran pentingnya. Yang pertama adalah hormati Allah ketika engkau berada dalam tempat kudusnya. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang menghormati Allah ketika ada di dalam tempat perbaktian, agar kita boleh merasakan kehadiran Allah di sana. Kita boleh pulang membawa berkat sukacita. Iman kerohanian kita selalu bertambah setia kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah jangan salah memilih orang dalam melakukan pekerjaan yang kudus, ya. Atau ketika kita mau memilih orang untuk hal-hal yang kudus, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah belajarlah bertanggung jawab dan lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika engkau dipilih menjadi orang yang bekerja di dalam ladang penginjilan, di dalam gereja, mari kita belajar bertanggung jawab. Dan marilah kita melakukan itu sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir adalah marilah kita bekerja dan membantulah dengan hati yang tulus. Yaitu dengan apa? Tanpa membicarakan kelebihan kita dan membicarakan kekurangan orang lain. Inilah 4 pelajaran yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini dari Keluaran pasal yang ke-36. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam dan